Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dibuat oleh Weti Dwi Yuningsi, calon guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Cililin. Oke, disimak baik-baik ya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, rasa-rasanya banyak yang harus dirubah dalam hal pembelajaran, yaitu saya lebih mementingkan siswa, mengerti dan memaklumi siswa, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perasaan selama mengikuti atau melakukan perubahan di kelas adalah sangat bahagia, termotivasi dan mencoba untuk menularkan energi positif ini ke siswa-siswa pada saat pertemuan virtual seperti Zoom meeting dan menularkan semangat ke rekan-rekan guru di sekolah. Kebetulan sekolah saya belum dilakukan PTMT. Ide dan gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan adalah yang pertama, yaitu membuat bahan ajar sendiri berupa materi dalam bentuk video, materi di blog, membuat LKPD, lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan karakteristik siswa-siswa saya. Ide gagasan yang kedua adalah mengupload bahan ajar ke berbagai media sosial seperti aplikasi YouTube, aplikasi TikTok, Instagram, dan blog agar memberikan kebebasan siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan kesukaannya. Nah, ini adalah link channel YouTube saya, Weti Yuningsi, semua materi biologi lengkap dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian ini adalah blog saya, wetiyuningsi.com, yang berisi materi biologi kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya, video pembelajaran saya upload juga di aplikasi TikTok Weti Yuningsi. Ide atau gagasan yang selanjutnya adalah siswa dibebaskan untuk membuat catatan digital dan laporan praktikum dalam bentuk digital, yaitu menggunakan video, menggunakan aplikasi sesuai dengan kodrat zaman. Ide selanjutnya adalah siswa dibebaskan untuk bekerja berkelompok, kolaborasi dalam praktikum, dan eksplorasi dalam menuntaskan LKPD, catatan, dan praktikum. Ini merupakan contoh dari kumpulan catatan digital siswa-siswa saya. Selanjutnya, saya akan bahas pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, materi blog. Yang kedua, upload LKPD, video pembelajaran, materi di blog, dan video tutorial praktikum di Google Classroom, metode asinkronus. Yang ketiga, pertemuan virtual Zoom meeting, metode sinkronus, membahas tuntas LKPD, lembar kerja peserta didik yang diberikan di Google Classroom. Yang keempat, mengadakan evaluasi dengan kuisis yang diupload di Google Classroom, kemudian melakukan refleksi pembelajaran bersama siswa pada saat Zoom meeting. Nah, ini adalah contoh LKPD untuk siswa lembar kerja peserta didik. Ini adalah contoh upload tugas LKPD di Google Classroom.
Selain LKPD, saya juga membuat pertanyaan question kepada siswa di Google Classroom. Selain itu, saya upload video tutorial praktikum supaya siswa dapat mengerjakan di rumah. Dan ini adalah Zoom meeting. Berikut adalah video rekaman Zoom meeting saya bersama siswa-siswa saya membahas LKPD, lembar kerja peserta didik, yang selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya siswa langsung mengerti. Selanjutnya, untuk video kedua adalah rekaman di akhir Zoom meeting dengan murid-murid saya tentang refleksi pembelajaran bersama siswa-siswa saya. Ya, kalau inhibitor itu bisa dibayangkan sebagai pelakor. Oke, ya. Ya, jadi penghalang cinta gitu ya, ceritanya penghalang cinta. Jadi kenapa dibilang dibilang kompetitif? Karena kita sama, pelakor itu sama dengan kita. Misalnya kita pakai baju merah, pelakornya juga pakai baju merah. Kita cantik, dia juga cantik. Kita ke salon, dia ke salon gitu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, dia juga lakukan. Nah, kata Azira tadi, dia sangat menyerupai kita. Nah, ini. Jadi ya, kalau misalnya ini, ya ini kira-kira apa nih? Yang kayak gini nih, gambar apa ini, Azira? Iya, betul, enzim. Ya, ini enzim. Ya, ini enzim. Kemudian yang ini apa ini? Betul, substrat. Ya, substrat. Ya, coba lihat ya, karena kita tadi Amalia belum ngomong ya. Jadi kalau kotak, ya ini apa yang di sini nih, yang di kotak-kotak ini adalah sisi aktif enzim. Oke, betul ya. Sisi aktif enzim. Jelas ya? Coba kalian perhatikan. Ini kotak ya, substratnya kotak. Nah, sisi aktifnya juga kotak. Berarti dia cocok kan? Jodoh kan? Jodoh ya. Nah, ini yang saya gambarkan yang ini adalah apa? Inhibitor. Inhibitor kompetitif gitu. Kenapa dia kompetitif? Karena bentuknya sama persis dengan substrat. Oke, kalian siapkan kertas atau buku dan pulpen. Oke, sudah. Nanti kalian tulis ya, perasaan nge-zoom kita hari ini, atau misalnya ilmu apa yang kalian dapatkan zoom pada hari ini. Cukup satu kalimat. Ungkapkan dengan satu kalimat, bukan satu kata, satu kalimat. Jelas? Oke. Dimulai dari sekarang. Cuman waktunya cuman 1 menit. Oke, 1, 2, 3, silakan. 1, 2, 3. Ini menyenangkan, seru dan dapat luar biasa. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan menyenangkan dan bermanfaat. Sangat menyenangkan dan bermanfaat. Oh ya, thank you. Kita tepuk tangan semua. Wow, terima kasih itu Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulsipa Febriani dari kelas 12 MIPA 7. Di video kali ini saya ingin menyampaikan apresiasi saya pada guru mata pelajaran biologi saya, yaitu Ibu Weti. Selama hampir 1 semester saya belajar biologi bersama Ibu Weti. Yang saya rasakan itu gurunya asik, metode pembelajarannya seru, mudah dipahami, dan kalau ada Zoom juga pasti bawaannya seru dan happy, dan kita itu nggak kebawa canggung kalau misalkan sama ibu itu. Selain itu, metode pelajarnya yang melewati video YouTube pun sangat-sangat mudah dipahami, terutama penjelasannya sangat ringkas dan rinci. Selain itu juga, setiap ada tugas seperti lembar kerja yang harus kita kerjakan, ibu selalu memberikan
pembahasan soal dari tugas yang akan kita kerjakan. Jadi kita akan lebih paham ketika kita akan mengerjakan tugasnya. Dan juga kalau misalkan Zoom sama Bu Weti itu energi yang kita rasakan itu positif. Jadi kita itu lega, nggak canggung, nggak takut untuk bertanya di saat kita mau menjawab pertanyaan yang ibu lontarkan itu, nggak mau gitu, karena terlebih kalaupun kita salah pasti langsung dibetulkan sama ibunya apa yang benar gitu, jadi kita nggak canggung lagi. Dan yang buat salut itu Bu Weti mau ngasih yang terbaik untuk anak didiknya, gimana caranya supaya dapat belajar dalam kondisi yang nggak memungkinkan untuk sekolah tatap muka seperti itu. Dan videonya pun sangat inspiratif dan mudah dipahami. Sehat-sehat terus Ibu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sarah Salama. Kesan dan pesan belajar dengan Bu Weti menurut saya itu sangat mengasyikkan dan menyenangkan karena ibu tidak pernah menghakimi kami jika kami tidak dapat memahami materi biologi dengan baik atau mudah, dan ibu dengan suka hati dapat menjelaskan materi tersebut berulang-ulang kali sampai kami betul-betul memahami materi tersebut. And I think we need more teachers like her in the scientific field to understand the subjects better and easier. And I think it's important for teachers nowadays to learn how to make educational content videos so their students can have a high quality learning experience. That's all. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Salman Dafal Fariji. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesan saya selama belajar bersama Ibu Weti. Yang pertama-tama saya sangat kagum dengan cara Ibu mengajar yang selalu memberikan yang terbaik dan selalu mengajar dengan jelas dan mudah dipahami. Yang notabene-nya belajar biologi di kelas 12 ini yang saya pikir akan sangat sulit, tapi Ibu selalu mempunyai tips and triknya tersendiri untuk mengatasi itu semua dengan memberikan LKPD ataupun pembahasan soal yang mudah dipahami ataupun membiarkan kami selaku siswa bereksplorasi dengan catatannya tersendiri yang menurut saya cukup menarik, dan Ibu mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar dengan bersikap terbuka menyikapi hal apa yang ingin ditanyakan, entah itu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Dan Ibu juga selalu menyemangati ataupun mensupport kami, entah itu juga dalam pembelajaran ataupun dalam pembelajaran. Banyak ilmu yang telah kami dapatkan dari itu semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya cukup beruntung bisa bertemu Ibu di kelas 12 ini. Pesan saya tetap semangat dalam mengajar dan tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama belajar biologi bersama Ibu Weti. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran biologi sangat menyenangkan. Dari cara penyampaian materi artinya tidak membosankan. Selain itu juga saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai makhluk hidup, lebih mendalami dan memahami tentang makhluk hidup dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Saya juga merasa senang dan nyaman karena gurunya ramah dan baik, sehingga siswa dan siswi saat belajar tidak merasa tegang. Cara bimbingannya menyenangkan, santai, tapi tepat tujuan dan serius. Pesan saya untuk Ibu Weti, terima kasih karena sudah membimbing saya dengan baik dan membuat saya merasa tidak terkekang dengan cara pembelajarannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kesan-kesan menurut diri saya pribadi mengenai cara pembelajaran Ibu Weti selaku guru biologi. Menurut saya, Ibu Weti mampu membuat suasana belajar yang menarik melalui video-video pembelajaran dari channel YouTube-nya pribadi dengan durasi yang lumayan singkat. Apalagi cara belajar saya visual yang lebih fokus pada penglihatan dan nyaman dengan teks yang berwarna-warni seperti yang ada di video Ibu Weti. Selain itu, Ibu Weti sangat akrab sekali dengan murid-muridnya, sehingga suasana belajar ketika Zoom lebih rileks dan mudah memahami materi dan tidak merasa takut untuk mengajukan pertanyaan terhadap materi yang belum dipahami. Menurut saya, cara mengajar Ibu Weti itu sangat kreatif, seperti memberikan penjelasan materi kepada siswa tidak selalu harus tegang dan serius.
Ibu selalu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswanya. Hal tersebut dapat mengantisipasi kejenuhan dalam diri siswa. Kemudian, Ibu Weti selalu memberi kemudahan dalam memberikan tugas. Jadi, setiap tugas LKPD yang diberikan selalu ada video pembahasannya. Dan ketika ulangan pun, soalnya pasti sudah kita pahami dan kenali, karena sudah dibahas sebelumnya. Dalam tugas praktikum, Ibu sudah memberikan contoh pengerjaannya. Sehingga saya tidak kesulitan untuk mencari referensi dari video-video lain. Cara pembelajaran Ibu Weti tidak hanya membahas materi saja. Ibu Weti selalu memberikan semangat kepada anak-anak muridnya untuk bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Dan selalu mendoakan murid-muridnya agar sukses. Setiap akhir pelajaran di Jun, Ibu selalu meminta para siswa untuk meneriakan universitas yang akan dituju. Ibu juga berpesan untuk selalu berdoa dan berusaha, juga sampaikan harapan-harapan yang kita inginkan saat tahajud dan duha. Kalau belajar bareng Bu Weti itu sebenarnya asik gitu, lebih banyak, taruhlah kalau dari 100% itu hampir 95% itu asik karena bisa dapat kunci jawaban secara gratis gitu ya dari YouTube-nya. Itu khususnya kalau saya pribadi ya, kalau Bu Weti gitu yang ngasih kunci jawaban tuh tinggal lihat aja di YouTube-nya, walaupun dia ngejelasin pertanyaannya terus ngejelasin jawabannya, saya lebih milih kunci jawabannya aja sih. Misalkan ada nih kunci jawaban gitu, saya screenshot gitu, mau ngerti mau enggak, yang penting tugas masuk udah selesai sih gitu, nggak ribet-ribet amat sih ya. Mau ngerti materinya mau enggak, mau itu orangnya bodoh atau pinter pun apapun itu, tapi selama mau Bu Weti mah gitu dapat kunci jawaban sih asik-asik aja gitu, jadi keenakan lah gitu, ketagihan gitu, jadi nyalin gitu kan, karena ya mantep lah, best Bu Weti lah, sering-seringin ngasih kunci jawaban lah gitu Bu Weti. Cuman jangan di quizzes, kalau di quizzes tuh waktunya selalu sedikit gitu, banyakin waktunya kayak di Google Form gitu, cuma jawabannya tetap sama sih gitu. Oke, makasih ya. Dah.